Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan cara memperbanyak anakan padi. Sebelumnya saya jelaskan padi itu mempunyai 7 tahap dalam memperbanyak anakan padi. 7 tahap itu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kita harus memperhatikan itu adalah varietas. Tidak semua varietas memiliki anakan padi yang banyak. Seperti yang saya tanam ini adalah singgupai, peranakannya 20 sampai 30 anakan. Tidak sampai 50. Nah, jika saya mendapatkan nanti 20 sampai 30 berarti lumayan berhasil cara saya ini. Nah, tahap pertama itu adalah varietas. Yang kedua adalah umur bibit. Nah, jika umur bibit di persemaian yang kita pindah tanam melebihi daripada 20 hari, maka peranakan kedepannya akan kurang. Sedangkan umur anjurannya yaitu sekitar 15 sampai 18. Pada usia yang seperti itu pindah tanam, maka akan menghasilkan anakan padi yang maksimal. Nah, kemudian kedalaman penanaman. Nah, kedalaman penanaman ini menentukan anakan padi akan berkembang ataupun mati terbenam, ataupun sulit untuk mengeluarkan anakannya nanti. Nah, sebelumnya saya jelaskan anakan padi kenapa terbenam seperti ini. Tanaman padi pertamanya bukan mengeluarkan anakan, tapi mengeluarkan tunas samping. Nah, seperti ini. Pada ini daun pertamanya akan mengeluarkan tunas samping. Ya, tunas sampingnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Ya. Kemudian dia pada daun yang pertama ini mengeluarkan tunas samping. Nah, tunas samping ini setelah tunas samping baru anakan. Nah, yang pertama bukan anakan, tapi tunas samping. Kemudian tunas samping ini akan mengeluarkan anakan. Setiap daunnya, daun pertama dari tunas samping akan mengeluarkan satu anakan. Kemudian daunnya lagi dari sisi kiri, sisi kanan akan mengeluarkan anakannya lagi. Kemudian seperti anakan ini, ini tunasnya akan mengeluarkan nanti anakannya lagi di sini, di daun ini. Nah, ini contohnya lagi. Ini pertamanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pada daun yang pertama akan mengeluarkan tunas samping seperti ini. Nah, tunas samping ini nanti dia akan mengeluarkan anakan di daun yang ini. Nah, kemudian pada daun yang sisi kirinya akan mengeluarkan tunas sampingnya juga. Ini daun di pembibitan. Kemudian akan mengeluarkan tunas samping. Nah, tunas samping ini nanti akan mengeluarkan anakannya lagi. Kemudian daun pertama dan daun kedua, ini daun ketiga, indukannya juga akan mengeluarkan anakannya lagi. Nah, seperti ini bakal anakan. Nah, kemudian pada daun yang keempat ini kemudian akan mengeluarkan anakannya lagi. Nah, seperti ini. Begitu juga nanti pada anakan yang ini, pada daun pertamanya akan mengeluarkan anakannya juga. Demikian yang ini juga akan mengeluarkan anakannya lagi. Ini pun demikian hingga seterusnya, sisi kiri, sisi kanan. Ingat, yang pertamanya adalah tunas. Nah, pada saat pemindahan dari pesemaian ke lahan, upayakan jangan terlalu dalam
melakukan penanaman sekitar 2 cm. Nah, kalau misalnya terlalu dalam penanamannya sampai segini, otomatis daun yang pertama ini, anakannya ini akan terbenam ke dalam tanah, maka akan mati. Nah, jadi tunas samping yang pertama itu mati, tunas samping yang kedua juga ikut mati. Kapan dia akan mengeluarkan anakannya? Yaitu pada daun yang ketiga. Ini kita umpamakan mati karena terlalu dalam penanaman. Kemudian dia akan mengeluarkan anakan pada daun yang ketiga. Nah, ini daun yang ketiganya, baru satu peranakan. Nah, bisa dimengerti kan? Nah, kemudian pada daun yang keempat juga akan mengeluarkan anakan. Nah, sedangkan tunas sampingnya ini mati terbenam. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk tidak terlalu dalam upaya penanaman. Nah, yang keempat yaitu tingkat kesuburan lahan. Kesuburan lahan itu juga sangat penting waktu pemindahan dari pembibitan ke lahan. Itu tanaman tidak terlalu stres. Jika terlalu lama stres, maka semakin hari waktu terus berjalan, peranakannya akan kurang. Nah, sedangkan tanaman padi itu fase vegetatifnya sampai 40 hari. Nah, dari 1 hari sampai 40 itu tahap peranakan. Jika stres sampai 1 minggu, maka dalam 1 minggu itu kita terhambat dalam upaya peranakan padi. Nah, oleh sebab itu untuk menyuburkan tanaman, saya menggunakan E4 pada saat pengolahan lahan sebelum tanam. Nah, nanti pada usia 10 hari ini usia 10 hari, saya gunakan ini lagi, namun bukan saya semprot ke daun, tapi saya semprot ke tanah. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan caranya. Jangan mengenai daun. Dosisnya yaitu saya gunakan 1 tutup botol ini untuk 1 liter. Jika 1 tangki, maka saya gunakan 10 tutup botol. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu pemupukan. Nah, pemupukan di sini adalah pemupukan makro dan mikro serta ZPT. ZPT-nya nanti saya bahas lagi. Nah, pemupukan makro dan mikro itu sangat penting oleh tanaman dalam upaya menyuburkan pada tahap awal. Tanaman membutuhkan start pada tahap awal. Untuk itu, jika tanaman langsung mendapatkan pupuk yang optimal, maka pertumbuhannya akan subur. Otomatis tunas samping ini akan tumbuh dengan cepat. Tunas samping ini akan tumbuh dengan cepat. Nah, bayangkan jika tunas samping ini tumbuh dengan cepat, otomatis daun ini akan cepat mengeluarkan peranakannya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ini, maka pemupukan itu sangat penting. Nah, pemupukan itu seperti yang saya gunakan ini adalah NPK dengan urea. Itu pada tahap pertama. Ada saya tampilkan di video sebelumnya. Nah, kemudian untuk pada usia ke 10 hari seperti hari ini, saya gunakan Ground E. Maaf, ini bukan iklan, bukan promosi. Nah, kebetulan saya menggunakan Ground E. Kenapa saya gunakan Ground E? Karena kandungan unsur haranya seperti yang saya inginkan. NPK yang makronya, sedangkan yang mikronya seperti kalsium, Zn, Mn, Mo, Co, Cu, Fe, boron, S, Mg, dan lain-lain. Itu yang mikro. Yang mikro juga dibutuhkan oleh tanaman. Seperti kita juga, makanan pokok kita adalah nasi. Begitu juga dengan tanaman padi ataupun tanaman lain. Makanan pokoknya adalah NPK. Unsur N juga dapat meningkatkan pertumbuhan peranakan padi. Karena padi terlalu subur akan lebih cepat, maka otomatis peranakannya pun akan lebih cepat.
Nah, sedangkan unsur P ini dia lebih cepat merangsang pertumbuhan akar baru. Nah, jika akar baru ini dirangsang dengan cepat, maka otomatis unsur hara di dalam tanah akan lebih cepat diambil. Sedangkan unsur K ini banyak penjelasannya. Kemudian saya ini menjelaskan singkat-singkat saja. Sedangkan yang K ini kita bisa membuat tanaman itu tahan terhadap penyakit dan juga kekeringan. Oleh sebab itu unsur K sangat penting bagi tanaman. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menggunakan ZPT, auksin, giberellin, dan sitokinin. Seperti yang ada di sini. Di sini auksin, giberellin. Nah, dan ada juga yang lain, eta, bab, tripoconazole. Itu juga ZPT. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan peranakan tanaman padi. Jadi tanaman padi bukan hanya pupuk saja untuk meningkatkan peranakannya, bukan hanya varietas saja, tapi kita harus mempunyai 7 tahap. Nah, tahap yang terakhir yaitu doa. Jangan lupa berdoa, karena sesuatu itu milik Allah, ya. Jangan lupa untuk berdoa. Nah, kemudian jika ada pertanyaan tentang bagaimana aplikasinya segala macam, tinggalkan komentar Anda. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Nah, saya suka menggunakan E4 ini karena ini bakteri baik. Bakteri ini sebagai biodecomposer, biofertilizer, biostimulan, dan bioprotektan. Nah, bio tersebut itu ada si pengurai, ada yang mengeluarkan ZPT bakteri tersebut, ada yang mengeluarkan zat semacam dia tahan terhadap hama penyakit, ada yang juga bakteri mengambil unsur N di udara kemudian mensuplai ke akar tanaman. Harus kita ketahui bahwasanya di udara ini mengandung 78% unsur N. Bayangkan 100 kilo urea aja 46%, sedangkan di udara ini 78%, hampir 2 kali. Nah, jadi sayang kalau misalnya kita tidak memanfaatkannya. Jadi untuk memanfaatkannya saya gunakan bakteri ini untuk mengambilnya. Nah, sedangkan bakteri ini dapat menetralkan jika tanah itu asam, pH-nya rendah. Kemudian bakteri ini bisa menetralkannya. Tanaman yang hidup pada tanah yang kekurangan unsur pH-nya rendah, maka tanaman sulit untuk mengambil unsur hara tersebut, akan sulit untuk mengambilnya karena diikat oleh unsur Fe. Nah, untuk melepaskan hal tersebut maka kita harus menggunakan bakteri ini ataupun pengampuran. Nah, jika Anda tidak melakukan pengampuran, maka saya anjurkan untuk menggunakan ini, E4 ini. Jika ada pertanyaan nanti saya jawab di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, maka bagikanlah dengan teman Anda. Jika channel ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe. Doakan kami semoga sukses dalam melakukan hal tani seperti ini. Kemudian saya nampakkan anakan padinya. Saya tidak bohong, saya tampilkan apa adanya. Kalau misalnya ini banyak, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya ini mampu menciptakan peranakan padi, silahkan Anda ikuti. Kemudian untuk dosis ini saya gunakan 2 atau 3 sendok makan per tangki.
kemarin video yang pertama juga saya tampilkan di deretan ini, kemudian video selanjutnya juga di deretan ini, agar tidak ada unsur penipuan. Jika memang real maka harus real, tidak ada yang kami tipu. Sekarang kita hitung peranakannya, ini usia 10 hari. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Insya Allah sudah punya 20 anakan. Kemudian kita hitung yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 11, ini 12, 13, 14, ini bisa tumbuh lagi ini, 15, 16, 17, ini juga bisa tumbuh lagi, 17, ini 20, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini satu lagi, 12, 13, 14, ini satu lagi, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ini masih kecil ya kan, 20 anakan. Ini lebih kurang nggak saya hitung lagi, sekitar 20. Ini mungkin juga sama, ini mungkin juga sama, ini mungkin juga sama, ini mungkin juga sama. Nah, karena masih kecil agak rumit untuk kita hitung secara pas. Jadi si Gupai ini paling tinggi anakannya 30. Nah, pada usia 10 hari saya sudah mendapatkan 20 anakan. Kan insya Allah lumayan ya kan. Nanti kita lihat lagi pada usia ke-20. Doakan saja semoga kami berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.